anil bariyah laula makhafata malamati qaumin lakuntu lahu taba'an wa sam'an atau kama qala. Beliau mengatakan, saya faham betul agamanya Muhammad keponakanku ini, kata beliau, adalah agama yang terbaik di antara agama yang diimani oleh manusia. Seandainya bukan karena saya takut dicela oleh kaumku, maka saya akan tunduk ikut pada agama tersebut. Dia tahu, dia percaya agama Islam agama yang benar, tapi dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak bermanfaat, kecuali orang bisu. Memang dia nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya. Dia mungkin lahir dalam kondisi tidak bisa berbicara. Dia lahir di keluarga yang musyrik misalnya atau kafir. Kemudian dia dapat hidayah, dia ingin memeluk Islam. Apakah harus mengucapkan la ilaha illallah? Kalau tidak ente musyrik? Nah, cukup dengan sesuatu yang menunjukkan bahwasanya dia ridho, dia mengucapkan itu. Dia mengucapkan itu. Dia ridho dan dia melakukannya baik dengan isyarat atau yang selainnya yang bisa difahami, maka cukup. Tidak boleh dipaksa harus talafut, harus dilafalkan. Kalau enggak ya dia enggak bisa mengucapkan. Dia hanya bisa ya. Karena dia memang memiliki keterbatasan, maka ini berbeda kondisinya. Kemudian yang keempat, tahrimun nar ala ahli tauhid al-kamil. Allah mengharamkan neraka ke atas orang-orang yang memiliki tauhid yang sempurna. Ini sudah kita sebutkan tadi. Al-khamis, anal amal la yanfa illa idza kana khalisan liwajhillah wa sawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah yang sangat jelas, kaidah yang sangat mendasar, bahwa amalan dalam Islam itu tidak diterima oleh Allah kecuali pertama niatnya karena Allah semata, ikhlas, tidak dicampuri dengan niatan-niatan yang merusak ibadahnya tadi, dan dilakukan dengan cara yang benar. Cara yang benar itu, kalau itu adalah ibadah yang mahdoh, maka harus sesuai dengan syariat Rasulullah. Kalau ibadah yang umum tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih apa? Falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kalau orang ingin mendapatkan kebahagiaan dengan bertemu Allah nanti di hari kiamat, hendaklah dia beramal yang benar, amal yang soleh, seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar dari aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak melakukan kesyirikan terhadap Allah dengan sesuatu apapun. Dua hal ini. Kalau ibadahnya ibadah mahdoh, salat, maka sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji, khudhu anni manasikakum, kata Rasulullah. Belajarlah kalian cara berhaji kalian dariku. Begitu juga ibadah-ibadah mahdoh yang lain. Adapun ibadah yang umum, misalnya orang bersedekah, apakah antum harus sedekahnya tamar, harus dinar? Kan tidak. Antum boleh bersedekah dengan beras, bersedekah dengan roti, atau bersedekah dengan bakwan. Di zaman Rasulullah tidak ada bakwan, ya kan? Tempe nggak ada, belum pernah Anda dapat dalam literatur yang menyebutkan dalam zaman Rasulullah ada bakwan, ada tempe. Apa kita nggak boleh bersedekah dengan itu? Ada yang berpuasa, ya, kata Rasulullah, man fattara sha'iman falahu mislu ajri shaimi la yanqusu min ajrihi syai'a.
orang yang memberikan buka puasa, hidangan buka puasa bagi orang yang berpuasa mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Antum puasa, ada orang kasih antum hidangan buka puasa, pas berbuka puasa dia dapat pahala seperti pahala antum, tapi antum tidak rugi, antum nggak dikurangi pahalanya sama sekali. Apakah harus korma? Enggak, boleh bakwan, boleh gorengan yang lain. Gorengan mahal sekarang ya, atau yang lainnya ya, makanan yang lain boleh. Syaratnya apa? Koridornya tidak melanggar aturan Rasulullah. Apa? Di antara aturannya tidak boleh bersedekah dengan sesuatu yang haram. Ya. Tidak boleh bersedekah dari hasil curian. Ya. Ini saya mau bersedekah, tapi dia ambil uangnya temannya, ambil uangnya orang lain. Tidak boleh. Mau bersedekah dengan cara mengambil harta yang haram, dari berzina, dari berjudi, dari menipu, tidak boleh, tidak ada gunanya. Ya. Seperti orang yang mencuci pakaian kotor dengan air seni, waliyahudzubillah, dengan air kencing, bersih pakaiannya, tambah kotor. Pahalanya nggak dapat, orang yang bersedekah dengan yang haram, pahalanya nggak dapat, dosa berbuat haramnya dia tanggung. Ada orang mencuri kemudian dibagi-bagi ke fakir miskin, dia dapat dosa mencuri, pahala itu tidak didapatkan, rugi dia, ya, rugi. Taib. Jadi amalan harus benar, yang benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan ikhlas semata, dan harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. As-sadis, anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallah lam tanfa'hu kahali ubadil kubur atau kahali ubadil kubur al-yawm yaquluna la ilaha illallah wa hum yad'una al-mauta wa yataqarrabuna ilaihim. Bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia berdoa, meminta, memohon kepada selain Allah, lam tanfa'hu dzalik, maka ucapan dia la ilaha illallah itu tidak berguna. Meskipun dia sehari baca 1000 kali, tapi dia berdoa memohon kepada selain Allah. Seperti apa? Seperti kondisinya para penyembah kuburan yang terjadi ya di zaman kita sekarang tidak sedikit. Mereka mengucapkan la ilaha illallah ya, tapi minta pada kuburan, minta kepada orang-orang yang sudah meninggal di dalam kuburan. Kita disyariatkan, dianjurkan untuk berziarah kubur. Ziarah kubur itu dianjurkan. Dulu awal-awal dilarang. Kenapa dilarang? Karena kalau dulu orang ziarah kubur otomatis dia ya kebanyakan atau sebagian besar ya datang ke kuburan untuk meminta-minta kepada penghuni kubur. Ya, berdoa meminta kesembuhan, meminta kekuatan, meminta solusi dari permasalahannya kepada penghuni kubur. Di awalnya dilarang oleh Rasulullah SAW di awal-awal Islam. Tapi ketika Islam sudah mulai menyebar, sebagian besar kaum muslimin sudah faham tentang tauhid, Rasulullah mengatakan kuntun nahaitukum an ziyaratil kubur fal'an fazuruha fa innaha tudzakirukum al-maut. Dahulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi sekarang silahkan ziarahilah kubur. Kenapa? Karena ziarah kubur itu mengingatkan kita terhadap kematian. Kadang kita di dunia ini dengan kesibukan kita, dengan gemerlapnya dunia, kita kadang lupa kalau kita bakal mati. Bisa mati hari ini, sebentar lagi, besok, lusa, kapanpun bisa. Tapi kalau kita hidup dengan kemewahan, kenikmatan terus, seakan-akan kita nggak akan mati. Sekali-kali ya jalan-jalan ke kuburan, jangan jalan-jalan ke mall terus. Ustaz, kita piknik ke kuburan sekali-sekali. Ya, lihat di sana, tidak ada ditulis di kuburan situ yang mati di sini khusus yang sudah 60 tahun. Mau dia 6 tahun, mau 3 tahun, 16, 17, 36, 46, 60, mati ya mati.
Ya. Semua bisa mati. Mati ini sesuatu yang sangat unik. Dia pas untuk siapapun. Tidak ada kata orang bilang, oh saya belum cocok mati. Kenapa? Saya belum menikah. Nggak ada. Ya. Antum tunda-tunda menikah sampai tetap kalau waktunya mati, mati aja. Tetap mati. Ya. Antum nggak menikah, mati. Menikah, mati. Mending menikah, ya kan? Atau antum masih anak-anak, ya, nggak mati, nggak ada. Semua mati. Semua bisa mati. Maka Rasulullah memerintahkan kita ziarah kubur untuk itu. Aktsiru dzikri hadimil ladzat al-maut, perbanyak mengingat kematian supaya kita tidak tertipu oleh dunia. Makanya kalau ziarah kubur, apa yang kita lakukan? Memberi salam, mendoakan orang-orang yang ada di dalam kuburan dari kalangan orang-orang yang beriman, dan mendoakan diri kita. Ya. Maka kita ucapkan apa? Assalamun alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat antum sabiqun wa nahnu insyaallahu bikum lahikun wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kalian wahai para penghuni kubur dari kalangan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Kalian telah lebih dulu meninggal, terlebih dulu wafat, lebih dulu mati. Saya bakal nyusul. Coba. Kita bakal nyusul. Itu kita ucapkan. Maka itu, saya akan nyusul kalian, akan mati juga. Maka kita memohon kepada Allah keselamatan untuk diri saya dan kalian semua. Itu doanya kalau kita ziarah kubur. Bukan ziarah kubur mau selfie-selfie, bukan ya. Di kuburan juga masih selfie. Yang parah lagi, bapaknya mati, anaknya diajak selfie. Makanya kalau punya anak, diajarin ngaji, suruh belajar tauhid, belajar ibadah, belajar akhlak, bukan cuma dikasih HP, dikasih HP. Sekarang banyak mama ya, malas ngurus anaknya, HP kasih. Anaknya nangis sedikit, kasih HP. Anaknya ngasih HP ini kalau untuk anak-anak itu racun. Ya. Makanan saja kita kan nggak kasih anak-anak sembarang makanan kan. Coba anak 1 tahun atau baru 6 bulan antum kasih pizza atau kasih apa makanan antum suka? Gorengan, ya, tempe ya. Kasih sate, kasih gulai. Bahaya. Antum yang antum hobi kopi, kasih minum kopi 1 gelas. Gimana? Makanan kita hati-hati, tetapi kenapa kita tidak hati-hati dengan racun yang satu ini? Untuk anak-anak ini bahaya. Sedangkan orang dewasa aja kadang masih sering teracuni karena tidak bisa ya mengontrol penggunaan handphone ini. Taib. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah, tidak berguna ucapan la ilaha illallahnya. Ya, seperti tadi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah kuburan. Ya. Orang yang menyembah kuburan meminta kepada penghuni kubur, bagaimana bisa orang minta kepada orang yang di dalam kuburan? Itu orang yang sudah meninggal, sudah mati dalam kuburan. Itu dia mau dikubur, apakah dia bisa mengubur diri sendiri? Tidak bisa. Dia mau mandinya harus dimandikan, dikafankan, disolatkan, dipikul, kita pukul, kita bawa ke kuburan, kita makamkan, kita doakan. Lah kok ini orang datang minta pada orang yang di kuburan, dia ngurus dirinya sendiri sudah nggak bisa. Bagaimana kita minta kepadanya? Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diperintahkan kita berdoa, mendoakan orang-orang yang ada di dalam kuburan. Maka kita berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun yang sudah wafat.
Kemudian as-sabi, yang terakhir, isbatul wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Kita menetapkan wajah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan Allah punya wajah, tetapi wajah Allah sesuai dengan keagungan Allah. Tidak boleh disamakan Allah wajahnya kayak wajah manusia, wajah apa, tidak boleh. Kita nggak tahu wajah Allah seperti apa, tapi Allah menetapkan Allah punya wajah di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Dan nikmat yang paling agung, yang paling besar, tidak ada nikmat yang lebih besar dari itu bagi penghuni surga adalah melihat wajah Allah nanti di hari kiamat. Allah yang sebutkan, Rasulullah juga menjelaskan Allah punya wajah, tapi wajahnya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyerupai Allah. Maka jangan antum pikirkan wajah Allah kayak apa, tidak boleh. Wajiban kita mengimani Allah punya wajah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian kajian kita pada hari ini. Kalau ada satu pertanyaan dipersilahkan. Tafadhal. Nah. Dari pekan lalu boleh. Tayyib. Waalaikumsalam. Yang dikeramatkan di suatu kampung. Anehnya setiap batu itu direndam pasti turun hujan. Dan itu sudah menjadi tradisi atau keyakinan yang sudah turun-temurun. Pertanyaannya, mengapa Allah mengabulkan permintaan mereka dengan menurunkan hujan, sedangkan itu merupakan kesyirikan atau keyakinan yang menyimpang? Tayyib, barakallahu fiik. Bagaimana dengan suatu hal seperti yang disebutkan tadi, ada misalnya kayu, kerikil, batu atau semisalnya yang kalau direndam turunlah hujan, sehingga masyarakat meyakini bahwasanya benda tersebut memiliki petuah. Kenapa bisa Allah mengabulkan doa mereka? Allah menjadikan itu terjadi? Apakah ini pertanda bahwasanya hal tersebut benar? Jawabannya tidak. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seseorang atau memberikan keinginan dia bukan karena sayang, tapi karena itu adalah istidraj. Diberikan terus untuk semakin dijauhkan dari kebaikan. Apakah Fir'aun ketika berkuasa, berapa lama Fir'aun berkuasa? Ketika Qarun memiliki harta yang begitu banyak, berarti Allah ridho dengan mereka? Kebenaran tidaklah dinilai dari terjadinya sesuatu atau berhasilnya sesuatu. Meskipun di masyarakat biasanya yang jadi patokan sesuatu itu sukses, ini bagus. Ya. Yang enggak sukses dianggap sebagai pecundang, sebagai loser. Yang lain, ini yang bagus. Padahal kesuksesan yang hakiki adalah man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dijauhkan dari neraka, diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang hakiki. Jadi adanya hal tersebut, dan jika tidak disertai dengan dalil yang syar'i atau jelas-jelas bertentangan dengan syariat, maka itu bukan patokan bahwasanya itu benar. Maka dulu salah seorang ulama, diantaranya gurunya Imam Syafi'i, mengatakan, la ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' aw yatiru 'alal hawa, yamshi fil ma' aw yatiru 'alal hawa fala taktar bihi, ay fala taktar bihi hatta tangdur ma fihi ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian melihat ada orang dia bisa jalan di atas air, antum bisa jalan di atas air? Bisa kalau naik kapal. Ini jalan pakai jalan biasa pakai. Ya. Atau dia terbang di atas, terbang di awan, di udara. Mungkin dia pakai awan apa?
Awan apa? Ini suka nonton yang kabualan ya. Ya, awan mendung ke awan apa ya. Ya. Dia bisa berterbang, bukan naik pesawat. Jangan antum mudah terperdaya, wah ini wali ya. Bisa jadi dia wali tapi wali setan. Jadi wali itu dua. Ada wali-walinya Allah, ada wali-walinya setan. Nah, setan itu punya wali-wali juga. Yang diukur, dijadikan barometer, ini orang sesuai sunnah Rasulullah tidak? Sesuai dengan syariat Rasulullah tidak? Ada orang yang dia katanya hebat, tapi dia nggak mau sholat, nggak puasa, nggak mau menjalankan rukun Islam yang 5 katanya. Dia bilang, sholat itu kan untuk orang yang masih awam, masih ya mereka tahapannya masih syariat, memang mereka masih perlu sholat. Lah kalau kami ini sudah memang pecinta sholat, sudah sholat itu bagian dari diri kami, ngapain sholat katanya. Ini orang-orang yang ngawur. Jadi bukan di orang yang menganggap dirinya bisa meninggalkan rukun Islam, tidak percaya pada rukun iman, tidak percaya pada syariat Rasulullah, maka jelas ini bukan waliullah, bukan di atas kebenaran. Begitu juga hal-hal yang tadi khariqun lil adah, hal-hal yang di luar nalar manusia, jangan mudah kita tertipu. Bisa jadi itu memang benar-benar Allah berikan, tetapi dalam bentuk istidraj. Bisa juga ada tipu daya di sana. Dengan teknologi orang bisa ya membuat hujan buatan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu ada. Ada juga yang bisa jadi memang Allah berturunkan hujan, tapi bukan karena benarnya hal itu, karena istidraj. Kalau sudah istidraj, wal yaudzubillah. Wallahu taala a'lam bissawab. Tayyib, tafadhal yang di belakang. Yang hadir dulu, gantian yang hadir di majelis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa maju sedikit biar kedengaran suaranya. Mulai volumenya mulai kecil lagi, tambah dikasih naik sedikit. Maju lagi. Kasih jalan. Tidak ada mic ya. Di dalam kitab apa namanya Kualul Arba'ah, saya mengatakan fa'lam anna ibadatan dan utama ibadatan illa ma'at-tauhid. Pertanyaannya saya, apakah tauhid ini dia merupakan poin ini dari ikhlas dan ittiba' tersebut? Barakallahu fiik. Dalam kitab Qawaidul Arba' bahwasanya al-ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Tauhid ini adalah substansi dari keikhlasan itu sendiri. Jadi tauhid ini bukan syarat yang ketiga, tapi tauhid ini adalah yang dimaksud dengan keikhlasan itu tauhid. Bahkan semua perintah ibadah itu adalah perintah untuk bertauhid. Antum disuruh sholat, disuruh berzakat, disuruh birrul walidain, semuanya perintah tauhid. Artinya apa? Diperintahkan antum dalam melakukan ibadah itu semata-mata tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah. Inilah tauhid, inilah ikhlas. Maka tidaklah ibadah dikatakan sebagai ibadah kecuali didasari dengan tauhid. Jelas? Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Silakan. Tafadhal. Tayyib, barakallahu fiik. Bagaimana kiat-kiat menjaga keikhlasan dalam beramal? Ini adalah sebuah amalan yang menjaga ibadah atau menjaga amalan agar ikhlas. Itu sendiri adalah amalan yang sangat penting dan paling berat. Kata para ulama, di antara mereka dahulu mengatakan, ma'alajtu nafsi ala syai' asyad min al-ikhlas. Saya tidak pernah
berseteru atau memperbaiki sesuatu yang sangat sulit kecuali dalam masalah hati, masalah ikhlas. Karena ikhlas ini urusan hati. Hati seseorang berbolak-balik, bisa saja dia berubah seketika. Bisa saja dia yang awalnya niatnya karena Allah, kemudian dia berubah niatnya begitu saja, ya, dalam waktu yang sekejap, bisa berubah. Maka bagaimana kita menjaga amalan kita agar bisa ikhlas karena Allah? Yang pertama, hati ini baina usbu'ai min asabi'ir rahman, di antara dua jari di antara jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala, maka yuqallibuhu kaifa sya'. Allah membalikkan hati manusia sesuai dengan kehendaknya. Maka pertama memohon kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini pertama, doa, minta kepada Allah agar amalan yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Dan sering kita lupa terhadap doa. Sering kita hanya mengandalkan diri kita dalam beramal karena kita sudah merasa kita sudah berpengalaman, kita sudah pernah melakukan ini. Padahal ikhlas itu perlu setiap saat, setiap waktu, ya. Kenapa, Khi? Coba perhatikan. Pertama doa. Yang kedua, tentu kita ingat, berusaha memahami dan mengerti, selalu ingat dampak dari amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah. Dan bahwasanya amalan yang diterima oleh Allah hanyalah amalan yang ikhlas. Kalau kita meminta atau beramal dan amalan itu tidak ikhlas, maka itu sia-sia saja. Dan belajar membaca sirah Nabi, bagaimana Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, mereka adalah orang-orang yang paling ikhlas dalam beramal. Para salafus saleh setelah mereka pun demikian. Bagaimana amalan mereka tatkala mereka ikhlas, dan Allah angkat derajat mereka. Sebaliknya, selalu menghadirkan dalam diri kita ingat balasan, ancaman yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Dan membaca, mencari tahu, belajar dari sejarah mereka, sejarah orang-orang yang beramal bukan karena Allah. Dampaknya apa? Hasilnya apa? Hasilnya kebinasaan, waliyadzubillah. Kemudian yang tidak kalah penting, terutama di zaman sekarang ini, berusaha untuk menyembunyikan amalan, terutama amalan-amalan yang sunnah yang memang dianjurkan untuk disembunyikan. Jangan nanti dibilang disembunyikan terus, akhi kenapa nggak pernah sholat berjamaah? Ana sembunyikan sholat jamaah ana, Ustaz. Nggak bisa. Sholat berjamaah ya di masjid laki-laki, ya. Antum, ya. Para lelaki yang soleh atau solehah? Soleh, ya, para lelaki yang soleh. Kalau yang di rumah yang soleh, kecuali ada uzur, ya, seperti kemarin wabah. Sekarang tidak, jangan alasan. Atau hujan deras. Kalau hujan cuma rintik lewat saja, enggak apa-apa. Ya, atau sakit, ya, maka berusaha menyembunyikan amalan ini yang penting. Ini termasuk hal yang sangat penting. Kata Rasulullah SAW, di antara orang yang mendapatkan naungan dari Allah nanti di hari kiamat pada saat di padang mahsyar, sab'atun yudilluhumullahu yawma la dilla illa dilluh, di antaranya rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfah hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang yang bersedekah kemudian disembunyikan sedekahnya. Bukan sedekah kanan, selfie kiri, bukan. Sembunyikan sampai Rasulullah mengatakan tangan kanan bersedekah, tangan kiri nggak tahu. Bukan berarti tangan kiri kalau itu sedekah, tangan kiri kasih sembunyi dia begini, tidak. Itu kinayah, itu sekedar permisalan. Artinya kita bersedekah, bahkan orang yang paling dekat dengan kita pun nggak tahu. Kalau kita orang yang sudah menikah, antum berusaha bahkan sekali-kali antum usaha ada amalan yang antum sembunyikan bahkan dari istri antum. Tapi bukan poligami, ya. Serius, kalau poligami nggak boleh disembunyikan. Nanti dia bilang, saya sembunyikan ini Ustaz, ternyata poligami, itu rusak. Sedekah maksudnya, ya, sedekah disembunyikan sampai istrinya nggak tahu, ya. Sampai istrinya pun nggak tahu, nggak apa-apa.
Ya. Bahkan dulu di antara salaf ada yang mereka puasa sunnah. Puasa sunnah, bayangin. Puasa sunnah, keluarganya nggak tahu kalau dia sudah puluhan tahun puasa. Karena setiap hari Senin Kamis dia itu berangkat bawa bekal. Taunya keluarganya ini orang nggak puasa kan, bawa bekal. Ternyata bekalnya dikasih orang yang membutuhkan di jalan. Pulang udah maghrib, waktunya buka puasa. Begitu terus, keluarganya nggak tahu. Orang bersedekah seperti yang terkenal Zainal Abidin, ya, Ali Zainal Abidin, salah seorang putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu saat hidup terkenal sebagai orang yang pelit. Orang-orang waktu hidup taunya ini orang pelit, nggak pernah kelihatan sedekah, nggak pernah ini. Setelah beliau wafat baru orang-orang tahu dia ini orang yang paling dermawan. Kenapa? Selama ini setiap malam, ya, beliau selalu panggul tepung makanan sendiri diantar ke rumahnya orang-orang miskin. Malam-malam diantar. Orang nggak ada yang tahu, nggak ada CCTV, nggak ada medsos, nggak ada. Taunya orang di Madinah, masya Allah ada yang sedekah tadi malam, dia sedekah. Terus pas beliau wafat, orang tidak ada yang tahu juga. Awal beliau wafat tidak tahu, mereka hanya lihat kok ada bekas kapalan, kulit yang menebal karena sering memikul sesuatu, ya. Bukan kapal pesiar, ya, kapalan, ya. Itu jelas ini bekas memikul barang, bekas memikul barang. Antum mungkin kakinya juga sering kapalan, ya, main bola. Tidak ada kapalan karena angkat barang tadi. Pas beliau dimandikan, lihat ini bekas apa? Beliau ini kan dari keluarga Rasulullah Ahlul Bait, orang yang ya tidak pekerja keras, kok ada seperti ini. Dan ternyata setelah beliau wafat, saat itu juga sudah tidak ada lagi yang bersedekah. Tidak, orang-orang miskin nggak lagi buka pintu, nggak ada lagi sedekah. Dari situ dirunut, maka mereka tahu bahwasanya selama ini yang bersedekah adalah Zainul Abidin, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Taib, masih ada? Taib, tafadhal yang terakhir, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika di suatu tempat ada acara tradisi yang di dalamnya terdapat ritual kesyirikan, apa hukumnya kita menonton acara tersebut? Apakah kita termasuk yang membuat kesyirikan? Taib, barakallahu fiik. Kalau ada sebuah kegiatan yang di situ ada kesyirikan atau maksiat, kalau kita duduk di situ, apakah kalau syirik itu berarti kita ikut jatuh kepada kesyirikan? Kesyirikan tidak, kecuali antum meyakini itu benar. Kalau antum nonton, antum jatuh kepada dosa. Dan dosa senang dengan kesyirikan, membiarkan suatu kesyirikan, ya, itu dikhawatirkan akan membawa seseorang bisa, kalau hatinya sudah menganggap itu biasa, lama-lama dia jatuh juga kepada kesyirikan tersebut, ya. Maka hendaknya seseorang meninggalkan tempat maksiat, dan maksiat terutama kesyirikan itu adalah tempat yang berpotensi Allah turunkan azab. Lah ngapain antum datang? Tunggu azab, ya. Nantang. Ada orang buat begini-begini, nanti dapat datang tsunami baru lari, ya. Lihat maksiat, ngapain antum nonton? Kecuali kalau masyarakat belum ini kita ingin tahu ini dan menjelaskan bahwasanya ini letak kesyirikannya di sini. Tapi itu pun sekarang nggak perlu nonton, datang ke situ, ya. Di antara bukti kita keingkaran yang paling minimal adalah ingkar dengan hati. Man ra'a minkum munkaran, kata Rasulullah, falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi. Dalam riwayat disebutkan wa dzalika ad'aful iman. Orang yang melihat kemungkaran,
kemungkaran apalagi yang lebih besar dari kesyirikan atau kekufuran. Hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Ini tugasnya penguasa, tugasnya orang yang punya kekuatan, dalam hal ini penguasa, mencegah kemungkaran dengan kekuatannya, kekuasaannya. Baru-baru saya membaca sebuah lembaran buku salah satu pemimpin kaum muslimin yang tinggal bersebelahan dengan Spanyol. Saya lupa detailnya, tapi disebutkan mereka orang-orang Spanyol saat itu punya kebiasaan dansa-dansa segala macam, ya. Maka pemimpin kaum muslimin ini menyurat kepada raja Spanyol saat itu. Telah sampai kepada saya, balagoni bi annahu kada wa kada, bahwasanya laki-laki dan perempuan di negeri kalian memiliki kebiasaan mereka tanpa malu berjoget bersama, berdansa segala macam, dan saya khawatir ini akan berimbas, penyakit ini, hilangnya rasa malu ini menular kepada kami kaum muslimin yang ada di perbatasan. Maka jika engkau telah menerima suratku ini, segera hentikan semua hal tersebut. Kalau tidak, saya sendiri yang akan datang. Disebutkan sejak saat itu sampai ratusan tahun tidak ada acara itu di sana. Sampai ketika umat Islam sudah ikut-ikutan, umat Islam jatuh, umat Islam dibantai bahkan di Cordoba, ya. Akhirnya mereka Islam nggak ada apa-apanya, ya. Tapi surat itu yang dimiliki oleh salah seorang pemimpin kaum muslimin, dia bisa berbuat seperti itu dengan kekuatannya. Kalau kita tidak punya kekuatan, itu tugasnya pemimpin, pemerintah. Kita dengan lisan menyampaikan, menasihati, menyampaikan argumentasi, itu pun kalau tidak menimbulkan madarat yang lebih besar. Kalau madaratnya besar, maka minimal dengan hati. Dengan hati apa? Dengan hati kita tinggalkan tempat itu. Ketika tinggalkan, jangan sengaja antum nggak berada di situ, sengaja datang. Kecuali antum dalam kondisi terpaksa. Kalau antum pergi, anak tembak antum nih. Ya, antum mau gimana? Ya sudah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmain bil iman. Mudah-mudahan orang yang dipaksa menonton, tapi semoga hatinya tetap kokoh dengan keimanan. Tapi kalau antum sengaja cari, oh di sini ada acara ini, sengaja dari Sorong beli tiket ke sana, nonton itu, ya. Bahkan antum foto-foto, selfie di sana. Ini layam bagi, tidak pantas dan tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, apalagi orang-orang yang telah faham dan belajar tauhid. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.